Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Bapak Adelino DC Suarez. Untuk itu kesempatan sepenuhnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Adelino dan waktu dengan mohon maaf dengan hati kami berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk Bapak Adelino menyampaikan sambutan sekaligus pemaparan materi tentang optimalisasi pembelajaran di NTT di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Bapak Adelino. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak Yopi? Jelas Bapak. Baik, terima kasih Pak Yopi. Today is Wednesday. I will greet you in English. Ya, hari ini kan hari Rabu ya. Iya. Baik, Bapak. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Abdul Rahman SPD selaku Ketua Umum Matematika Nusa Tenggara, yang saya hormati Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur Bapak Irfan, yang saya hormati Ketua Matematika Nusantara NTT, wilayah NTT, dan para ketua daerah Matematika Nusantara di masing-masing daerah, di 7 daerah. Yang sama saya hormati Ketua PGRI NTT dan undangan lainnya. Ada pengurus pusat IG, ada Ketua Agupena NTT, dan juga ada pengurus IG di NTT. Yang saya hormati, saya kasihi, dan saya banggakan para pengurus Matematika Nusantara wilayah Nusa Tenggara Timur dan pengurus daerah di 7 daerah yang telah dilantik pada kesempatan pagi hari. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam literasi. Baik, pada kesempatan pertama, the first of all, thank you for opportunity this morning, and let us pray. Thank God for new day, for happiness, especially for opportunity, and we can attending this media Domini. Today, Wednesday, we must speak English, and then I greet you in English. Namun untuk biar semua bisa paham, I'm so sorry, I speak in bahasa. Baik, pada kesempatan kedua saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD, yang diberi kesempatan untuk hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Namun karena ada tugas penting lainnya yang tidak bisa ditinggal, beliau sedang mendampingi Bapak Gubernur sejak hari Senin pagi, jam 5 pagi. Saat ini sedang mengunjungi wilayah-wilayah di daratan timur untuk mengecek program dan kegiatan di berbagai bidang termasuk pendidikan
Dan kemarin kami memantau bahwa Bapak Gubernur ke beberapa sekolah, SMA, SMK, SLB, ternyata di SMK ada panen jagung. Dan itu salah satu programnya itu adalah tanam jagung, panen sapi. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf dan saya didelegasikan untuk menyampaikan arahan beliau. Saya adalah Adelino Suarez, Kabid JTK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu pengurus dan guru juga tenaga pendidikan yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Pada kesempatan ini mewakili Bapak Kepala Dinas, kami menyampaikan apresiasi kepada pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus daerah yang bekerja keras hingga pada hari ini berlangsung kegiatan pelantikan pengurus Matematika Nusantara di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk pengurus daerah di 7 daerah. Ada Kota Kupang, ada Kabupaten TTS, ada Kabupaten Melaka, Lembata, Klotim, dan Ende. Sekali lagi, Profesia, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Matematika Nusantara, Pak Fatur, juga para ketua wilayah yang berjuang, bekerja keras, bekerja cerdas, sehingga pelantikan bisa berlangsung hari ini. Yang kedua, kami menyampaikan profesia kepada para pengurus Matematika Nusantara wilayah NTT dan pengurus daerah di 7 daerah yang telah dilantik pada pagi hari ini. Kami berharap bahwa dengan bertambahnya infrastruktur atau lembaga pengurus Matematika Nusantara bisa ada share pengetahuan, keterampilan, sehingga bisa meningkatkan kompetensi guru, khususnya guru matematika, dan pada akhirnya dan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini saya ketika mendapat disposisi untuk hadir dalam kegiatan ini ternyata ada pengurus Matematika Nusantara. Ketika bicara matematika, saya ingat guru saya. Guru saya itu namanya Pak Anis Senua. Ya, guru saya itu luar biasa. Ternyata belajar matematika itu tidak hanya asik, tetapi belajar matematika itu rasanya nikmat sekali. Ya, dulu masih SMA, rasanya seperti musim hujan di saat gerimis, kita makan ubi rebus, ada luatnya, enak banget kalau belajar matematika. Sehingga saya merasa bahwa ini gerakan-gerakan literasi perlu ditingkatkan, tetapi juga gerakan numerasi juga harus dikembangkan, karena memang matematika memuat berbagai macam kompetensi, karena dengan belajar matematika kita mampu melakukan analisis tingkat tinggi. Karena seseorang yang belajar matematika pasti memiliki banyak kompetensi, baik itu dari aspek kompetensi analisis, kemampuan analisisnya, juga kompetensi perencanaannya, kompetensi pengawasannya, kompetensi kerjasamanya, dan banyak kompetensi yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sungguh-sungguh belajar tentang matematika. Sekali lagi, saya menyampaikan profesiat untuk pelantikan para pengurus pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan tadi kalau di suratnya saya ada lihat optimisasi peran guru dalam menjamin mutu pendidikan di masa pandemi, tapi saya juga tadi mendengar dari Pak Yopi sebagai moderator yang minta saya untuk sedikit mengupas tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Saya pikir sama saja, tentu pasti diawali dengan kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya harapkan
kepada pengurus, terutama guru-guru kita yang tergabung dalam pengurus Matematika Nusantara, yang kami harapkan adalah Bapak Ibu menjadi motor penggerak atau sebagai guru penggerak di mata pelajaran pendidikan, sekaligus sebagai agen of change, agen perubahan di sektor pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena menurut hemat saya, guru matematika dia harus mampu memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya sekedar sebagai guru, tetapi juga sebagai pendidik. Apalagi di masa pandemi saat ini. Tentang kebijakan, saya pikir tidak perlu lagi saya bahas karena Bapak Ibu semua juga sudah tahu, mulai dari surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada instruksi Gubernur NTT, ada surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran di masa pandemi. Saya pikir kita semua sudah tahu, membaca kebijakan itu dan mengikuti di media-media, dan Bapak Ibu guru adalah para pelakunya. Dan tidak hanya sekedar di tataran konsep, tetapi Bapak Ibu guru bersama para kepala sekolah sudah melakukan itu. Baik itu yang sifatnya tatap muka, maupun yang sifatnya itu jarak jauh. Kalau tatap muka itu jelas, ada shift, ada kelas, juga ada jarak jauh, ya ada daring, luring, dan penugasan manual. Nah, dari kebijakan itu, hal penting yang saya ingin sampaikan bahwa meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur itu tidak pernah purna. Bahwa di dalam segala keterbatasan untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT, termasuk di dalam segala kondisi saat ini, apapun yang terjadi, pendidikan itu harus tetap dilakukan. Ya, kenapa pendidikan tetap dilakukan di masa pandemi? Bapak Ibu tahu bahwa tujuan utamanya adalah bahwa agar hak-hak anak didik kita tetap diperoleh secara normal. Yang kedua, kendati demikian, tetap memberikan perlindungan terhadap semua warga satuan pendidikan, terutama dari dampak buruk COVID-19, baik itu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, lebih khusus anak-anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sedangkan prinsip dalam pembelajaran di masa COVID-19 ya harus menjadi prioritas, yaitu bahwa keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, dan kependidikan harus menjadi prioritas. Saat ini yang menjadi prioritas itu bukan prestasi, tetapi keselamatan warga sekolah. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan prestasi. Prestasi tetap kita upayakan. Ya, pembelajaran di sekolah juga untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Itu menjadi prinsip. Dengan situasi seperti ini, tentu Bapak Ibu guru harus lebih adaptif dan produktif, sehingga pembelajaran di sekolah dia tetap bermakna. Yang berikut, ya, saya tentu mengharapkan agar Bapak Ibu guru sebagai agen perubahan, serta melalui lembaga ini, memiliki komitmen yang kuat dalam melayani dan menampilkan diri sebagai model atau sebagai contoh yang patut diteladani oleh para guru dan tenaga pendidikan, baik itu rekan kerja, masyarakat, terutama anak-anak atau siswa-siswi yang kita asuh dan kita asuh. Saya sangat menyadari bahwa di masa pandemi ini
pembelajaran harus menggunakan berbagai media. Apalagi saat ini kita sudah masuk di era revolusi industri 4.0. Tetapi saya sangat sadar bahwa apapun perubahan teknologi is just a tool. Dia hanya sebuah alat. Tetapi harus ada yang namanya human touch. Harus ada sentuhan tangan manusia. Mau revolusi industri 4.0, 6.0 atau 9.0, 10.0 pun tetap harus ada human touch. Harus ada sentuhan tangan manusia. Dan siapakah manusia itu? Manusia itu adalah guru. Bukan siapa-siapa. Dan dia adalah guru. Karena guru itulah agen perubahan. Nah, itu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa harus guru? Di masa pandemi ini, sebagai kami kritikal, saya tetap menuntut bahwa memang perubahan itu ada di tangan guru. Saya tetap berharap bahwa perubahan itu ada di tangan guru. Kenapa harus guru? Banyak orang mengatakan bahwa orang-orang hebat itu ya bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tetapi seorang guru yang berilmu bisa melahirkan ribuan orang-orang hebat. Yang artinya ini tidak ada tawar-menawar. Apapun situasinya, dalam situasi sulit apapun, pendidikan tetap diselenggarakan dan guru menjadi sosok yang tak tergantikan. Karena guru sendiri adalah sebagai agen perubahan. Selanjutnya, agar mutu pendidikan NTT bergerak cepat, walaupun di masa pandemi ini, maka harus ada gerakan dahsyat dari semua guru, termasuk guru matematika, dan setiap hari harus menjadi hari belajar guru. Ya, saya berharap bahwa guru-guru matematika kita itu banyak yang kemudian memperoleh kesempatan, memiliki kemampuan kompetensi yang memadai dan ikut pendidikan profesi guru, hingga mendapatkan sertifikasi. Karena guru itu adalah seorang profesional. Dia profesional itu kalau dia sudah lulus PPG dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kita berjuang agar guru-guru kita itu mendapatkan tunjangan sertifikasi, karena itulah rasa hormat kita, penghargaan kita terhadap guru-guru kita, terutama guru-guru matematika ya. Ya, kalau kita memberikan ruang yang lebih kepada guru-guru tapi sampai dengan menjelang pensiun juga tidak sertifikat, saya pikir itu repot. Dengan kita terus berjuang agar memberikan kesempatan kepada guru-guru kita untuk bisa masuk dalam kuota pendidikan profesi. Ya, setiap hari harus menjadi hari belajar guru. Termasuk guru-guru matematika harus banyak belajar. Yang kemudian ketika dilakukan uji kompetensi, ya bisa di atas rata-rata. Indikatornya apa? Yang pertama itu apakah guru sudah mengajar dengan tepat. Di masa sulit seperti ini, apakah ada kreativitas dan inovasi dari para guru? Apakah mata pelajaran yang kalau matematika menurut hemat saya aman ya, karena tidak hanya sekadar mudah dan dipahami, tetapi belajar matematika itu sesuatu yang tidak hanya dan mengasihkan, tetapi rupanya nikmat sekali kalau kita belajar matematika. Dan juga tentu kita harapkan bahwa tidak hanya sekedar kemampuan akademis yang ditingkatkan oleh guru-guru kita, tetapi kita harus mampu membangun karakter anak-anak NTT. Yaitu anak-anak yang tidak terpapar atau tidak terpengaruh oleh nilai-nilai negatif seperti hoax, radikalisme, dan lain-lain. Saya berharap bahwa dengan organisasi ini kemudian mampu membawa anak-anak NTT 10 tahun ke depan masuk di area bonus demografi. Jadi kemampuan literasinya bagus, tetapi kemampuan numerasinya harus lebih bagus. Numerasi kali bagi tambah kurang itu harus jelas. Saya ingin mendapatkan guru-guru matematika yang hebat dan luar biasa. Tidak hanya kali bagi tambah kurang itu normal,
Tetapi kali bagi tambah kurang. Contoh, misalnya saya contohkan, sawah 1 hektar, pupuk 8 karung, pestisida sekian botol, pemilihan bibitnya, semuanya cocok dan dikali, dibagi, ditambah, dikurang, sama dengan panen 1 mobil pick-up. Ya, ini ada program tanam jagung, panen sapi. Saya ingin juga guru-guru kita mengajarkan anak-anak kita belajar berhitung yang luar biasa. Misalnya kalau mengajar matematika di SMK, ya ajar anak-anak kita tidak hanya kali bagi tambah kurang, tapi ajar mereka bahwa ketika kita punya lahan 1 hektar aren, kita punya bibit, pemilihan bibit seperti bibit berkualitas, panennya itu adalah bukan panen padi, tetapi panen 1 mobil pick-up. Jadi matematika ini bisa mengajarkan anak-anak kita berkarakter, bisa membawa anak-anak kita memiliki analisis tingkat tinggi, dan membawa anak-anak kita itu bisa masuk di area bonus demografi. Bahwa ketika anak-anak kita itu lulus di SMA, lulus di SMA, mereka bisa mampu bersaing dengan anak-anak di luar NTT untuk bisa mampu kuliah di perguruan tinggi negeri dengan beasiswa. Kalau anak-anak yang belajar matematika di SMK, mereka lulus, tidak hanya sekedar lulus, tapi kemudian mereka lulus dan bekerja. Ya, saya berharap bahwa di hari kemarin dan hari ini banyak kepala sekolah, banyak guru yang bangga karena kemarin dulu itu adalah pengumuman SNMPTN. Bahwa menjadi guru tidak hanya sekedar meluluskan anak-anak di SMA, SMK, SMP, tetapi mereka mampu bersaing dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ketika anak-anak itu sukses, saya pikir kekuatan lahir batin menjadi seorang pendidik dan tenaga pendidikan tentu sangat dirasakan luar biasa. Ya, terkait dengan kebijakan di pembelajaran di masa pandemi, saya pikir sama. Mata pelajaran yang diberikan di sekolah selama masa COVID-19, sebagaimana arahan Bapak Kepala Dinas juga sudah pernah kita sosialisasikan bahwa mata pelajaran matematika di SMA dan SMK itu adalah nomor 1. Karena itu terkait dengan numerasi. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran peminatan di SMA, dan juga ada mata pelajaran muatan peminatan di SMK. Sedangkan mata pelajaran sejarah Indonesia dan seni budaya itu dilakukan apakah melalui organisasi ini atau bersama dengan MGMP, kita memberikan advis kepada guru-guru kita. Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi pendidikan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mendapatkan tunjangan profesi guru itu bukan hanya soal uangnya, tetapi itu adalah penghargaan terhadap seseorang yang disebut profesional. Dengan kehadiran organisasi ini, dengan keberadaan Pak
dilaksanakan. Demikian dari kami, terima kasih dan salam. Saya kembalikan Pak Yogi. Terima kasih Bapak Adelino, Profesor sangat luar biasa, masukan hal menarik. Selama ini saya merupakan hal atau sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Tapi tadi Bapak Adelino mengawali dengan suatu kesan yang positif, membuat kami guru-guru matematika bisa agak lebih tersenyum. Ternyata Bapak Adelino punya kesan yang positif terhadap guru beliau. Semoga harapan kami dengan matematika Nusantara, semua yang terlibat bisa memberi dampak, pengaruh, nilai yang sedikit berubah untuk matematika dan guru matematika. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bapak Adelino tadi bahwa guru matematika, si guru pada umumnya merupakan agen perubahan. Apalagi dengan program kementerian ada sekarang guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak. Nah, guru menjadi satu titik sentral utama yang bergerak untuk memberi dampak. Seorang guru harus bersifat adaptif dan juga produktif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru juga diharapkan mempunyai komitmen sebagai model keteladanan yang mampu meningkatkan kemampuan akademis, tapi juga mampu memotivasi siswa dalam pembentukan karakter, meningkatkan kemampuan literasi dan juga numerasi. Ini merupakan kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 dan guru berperan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan atau kecakapan yang dibutuhkan di abad 21. Sehingga ketika guru mampu mengoptimalkan perannya dalam pembelajaran dan bisa beradaptasi dengan situasi kondisi di tengah pandemi COVID-19, maka saya yakin program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanam jagung panen sapi, tanam jagung bisa panen mobil, pasti akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Adelino, semangat motivasi yang sangat luar biasa mendorong kami yang terlibat dalam organisasi matematika untuk lebih optimal meningkatkan kompetensi yang ada. Salam hormat kami untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.